Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Mustahabbatu shaumi. Telah kita ketahui hal-hal yang membatalkan puasa. Maka karena puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam di dalam bulan suci Ramadan, juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa hal yang hendaknya kita lakukan di saat kita berpuasa. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita mendapat fadilah yang lebih, agar kita mendapat pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci tersebut, di dalam ibadat kita kepada Allah. Hal yang pertama yang disunatkan ketika kita berpuasa adalah at-tasahhur, makan sahur. Makan sahur adalah hal yang disunatkan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur terdapat berkah. Karena apabila seseorang tidak makan sahur, otomatis di siang harinya ia pasti merasakan kelelahan, ia pasti merasakan keletihan dan sangat kelaparan sehingga ia tidak memiliki tenaga di siang harinya. Maka dalam syariat Islam tidak hanya berpuasa yang diwajibkan, tidak hanya puasa yang dianjurkan, tidak hanya puasa yang diperintahkan, tetapi mengkonsumsi makanan-makanan, yakni makan sahur, untuk menunjang puasa kita, untuk memaksimalkan ibadah kita, juga sebuah hal yang dianjurkan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Yang kedua yang disunatkan di dalam bulan suci Ramadan atau di saat kita berpuasa adalah takhirus sahur. Mentakhirkan makan sahur, yakni jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu awal kita makan sahur. Hendaknya kita makan sahur sedikit sebelum subuh, supaya tenaga kita, stamina kita di siang harinya lebih banyak dan kita mampu menjalankan perintah-perintah lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada puasa. Lima ruwiya an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayah. Diriwayatkan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya Zaid bin Sabit berkata, kami makan sahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah makan sahur, Rasulullah bangun untuk menunaikan salat subuh. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, kam kana bainal adzani was sahur? Antara sahur dan azan salat subuh, berapa lama jaraknya? Maka Zaid bin Sabit menjawab, qadru 50 ayah. Jarak antara makan sahur Rasulullah dengan azan subuh adalah kadar 50 ayat yang sederhana ataupun 50 ayat yang pertengahan. Maka disunatkan bagi kita untuk mentakhirkan makan sahur. Dan kita perlu menjaga supaya kita terhindar dan jangan kita makan sahur ketika azan. Maka sebelum azan kita harus berhati-hati mengambil waktu ihtiyat. Kita harus mengambil waktu imsak yang jauh dari azan. Sebelum azan kita harus menstopkan makanan kita karena dikhawatirkan fajar telah terbit sedangkan kita sedang makan. Maka hal itu dapat membatalkan puasa kita. Yang ketiga, ta'jilul fitri liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra.
Hal ketiga yang disunatkan ketika kita berpuasa adalah ta'jilul fitri, menyegera untuk berbuka ketika telah sampai waktu berbuka. Jangan menyegera berbuka sebelum waktunya, tetapi ketika telah waktunya tiba, kita menyegerakan berbuka dengan sedikit makanan. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia dalam kebaikan. Yakni manusia di sini adalah manusia yang beriman, manusia yang berpuasa, yang patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan bi khairin, kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegera berbuka ketika telah sampai waktu berbuka. Maka berbuka di awal waktu ataupun menyegera berbuka ketika telah sampai waktu berbuka puasa juga adalah sebuah keutamaan dan akan diberikan gandaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ad-du'a'u indal fitri wa athna'is shaum wa asna'is shiyami. Disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa ketika ia berbuka untuk berdoa. Dan juga disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berdoa dan memperbanyak doanya di siang hari Ramadan, di siang hari yang sedang ia berpuasa. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasah la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa ketiga orang ini. Ini adalah sebuah jaminan daripada Rasulullah. Dan salah satu daripada orang yang diijabah doanya yaitu orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Wa dzakara minhum as-shaimu hatta yufattira. Rasulullah menyebutkan salah satu daripada 3 orang tersebut adalah orang yang berpuasa, hatta yuftira, sehingga orang tersebut berbuka puasa. Maka selama ia berpuasa, mulai daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kapan saja ia berdoa dalam waktu tersebut, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ruwiya min du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana idza aftar qala dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berbuka puasa adalah dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Itu adalah sebagian daripada doa yang mesti kita baca ketika kita berbuka puasa. Dalam sebahagian naskah disebutkan yang kita baca adalah Allahumma dhahabat dhama'u, ya Allah, kehausan telah hilang, wa batalatil uruqu, dan kerongkongan telah basah, wa thabatal ajru, dan pahala telah didapatkan insyaallah taala, dengan karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mazhab Syafi'i disunnahkan membaca 2 doa ketika seseorang berbuka puasa. Sebelum ia minum, hendaknya ia membaca doa Allahumma dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Kemudian ia minum sedikit air yang manis ataupun air yang tawar. Setelah ia minum air, maka hendaklah ia juga membaca doa Allahumma laka sumtu, ya Allah, bagi engkaulah puasaku, wa bika amantu, dan dengan engkaulah aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezekimu lah, rezeki yang engkau berikanlah aku berbuka puasa. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang maha pengasih. Yang kelima yang disunatkan bagi seseorang yang berpuasa adalah al-iftaru ala rutab,
sunat berbuka puasa dengan kurma yang masih segar. Fa in lam yakun fa'ala tamarat. Apabila tidak ada kurma yang segar, maka hendaklah orang yang berbuka puasa membuka puasanya dengan tamar, yaitu kurma yang kering. Fa illam yakun fa'ala ma. Maka apabila kurma basah tidak ada, kurma kering pun tidak ada, disunahkan bagi seorang yang berbuka puasa untuk berbuka puasa dengan air. Karena ada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabin qabla ayusalliya. Fa illam takun rutabat fa'ala tamarat. Fa illam takun hassa hawasatin mimma'in." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka puasa, maka Rasulullah berbuka puasa dengan kurma yang masih segar. Sebelum Rasulullah bangkit untuk salat maghrib, maka Rasulullah mendahuluinya dengan berbuka puasa dan memakan beberapa butir kurma yang masih segar. Namun apabila tidak ada kurma segar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan tamar, yakni dengan kurma yang sudah kering. Namun apabila Rasulullah tidak memiliki kurma sama sekali, maka Rasulullah akan menghirup beberapa hirupan dari air. Maka inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita turuti, untuk kita ikuti, supaya kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, yang disunnahkan bagi seseorang yang sedang berpuasa adalah al-kafu amma yatanafi ma'asiyami wa adabi. Menghindari dan menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang mengakibatkan kurangnya pahala puasa kita, hal-hal yang mencederai puasa kita dan mencederai adab-adab ketika berpuasa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, di saat ia berpuasa ia masih menggunjing saudaranya, di saat ia berpuasa ia masih memfitnah orang lain, di saat ia berpuasa ia masih berbohong dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang dicela di dalam agama. Wal amalabih, dan juga melakukan hal-hal yang keji, membunuh orang lain dan menzalimi orang lain umpamanya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajat bagi orang tersebut, sekalipun orang tersebut telah meninggalkan makan. Ia tidak makan sama sekali mulai daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ia tidak minum sama sekali, tidak minum setetes pun mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ia menahan lapar dan dahaga, tetapi sia-sia. Apa yang telah ia lakukan, ibadah puasa yang ia lakukan tidak bermakna, gara-gara di dalam puasanya ia mengucapkan perkataan-perkataan yang dicela dan dilarang dalam agama, dan ia melakukan hal-hal yang keji, bahkan sampai menzalimi sesama orang Islam. Maka hendaklah kita menjaga puasa tersebut. Kita menjaga diri kita supaya kita tidak mencaci orang lain, tidak menzalimi orang lain ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang disunahkan bagi kita apabila kita sedang berpuasa.